Hai guys, jumpa lagi bersama saya di channel Yuda TV. Dan kalian yang pencinta sinetron Cinta Setelah Cinta, jangan lupa klik dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Sementara Niko dan Starla, Bu Elpa nanya sama Niko. Dan Arya ditanya Bu Elpa, dan Arya bilang tanya aja sama anak tante, katanya Niko. Tak lama kemudian keamanan villa datang dan mereka mau cari Nila. Dan Nila pun ketemu sama Starla dan Niko bilang, "Gak apa-apa kan katanya. "Enggak," kata Nila, "yang penting Nila sudah ketemu mama sama papa," katanya. Dan Nila bilang, "Katanya mama sama papa habis kulat hitam. Seru enggak?" Dan Nila mau dipeluk mama sama papanya. Dan mereka peluk Nila. Dan Nila peluk Arya. Dan Nila mau digendong sama Om Abang, katanya. Dan Nila pun digendong Arya. Nila bilang Nila senang dijemput mama sama papa, katanya bilang sama Arya. Dan Bu Cynthia sama Bu Elpa lihat Starla sama Niko kok enggak ngobrol ya, katanya. Ada apa dengan dia, kata Bu Cynthia. Enggak tahu, kata Bu Elpa. Dan Ben ngasih permen sama Nila dan Arya ngasih boneka juga sama Nila. Dan dalam hati Niko, kemarin buat perhatian istriku, sekarang anak aku, katanya. Dan Niko jatuh dan Starla menolong Niko. Dan Starla bilang, "Aku nolong kamu itu karena kamu papahnya Nila," katanya. "Bukan aku mengubah keputusan aku," kata Starla. Sementara Ayu dan Tio mau berangkat ke sekolah. Tak lama kemudian yang nabrak Ilham datang, mau ngasih HP sama Tio, gantiin HP yang rusak sama dia, ketabrak waktu itu. Tapi Tio sudah berangkat ke sekolah. Dan di sisi lain Nila sedang mandi. Dan di sisi lain Bu Cynthia nanya Starla, "Kok Arya bilang gitu ya?" katanya. Dan Starla bilang, "Mama percaya Arya apa Mas Niko. Dan Mas Niko sudah sakitin aku, bohongin aku, yang sudah selingkuh, nikahin perempuan lain. Dan aku yang lebih sakit, mama malah nutupin semuanya. Aku ini anak mama." Dan Stara bilang, "Aku akan gugat cerai Mas Niko." Dan Bu Cynthia bilang, "Jangan cerai Stara," katanya. Dan Starla bilang, "Mama yakin Mas Niko cinta sama aku," katanya. "Ya," kata mamanya, "yang sudah ambil darah aku untuk pelakor itu," katanya. Tak lama kemudian Bu Elpa datang. "Dan Niko sangat mencintai kamu, Sarah," kata Bu Elpa. "Tepat dia pulang, itu adalah kamu, bukannya Ayu," kata Bu Elpa. "Karena Niko akan ceraikan Ayu kalau anak itu sudah lahir." Dan Stara bilang, "Jujur ya, kalau Mas Niko sudah nikah lagi kan?" Dan Mas Niko sampai sekarang juga belum ngaku kalau dia sudah nikah sama si Ayu. Dan Bu Elpa salah ngomong dan Stara pun pergi. Sementara Pak Hardi lagi ngobrol sama Arya. Dan Niko datang. "Ngomong apa?" kata Niko. "Iya kan Starla gugat cerai kamu Niko," katanya. Dan Niko bilang, "Kami saling mencintai, jadi gak akan pernah ada perceraian," kata Niko. "Aku cerai sama istriku. Aku tahu kamu mau aku pisah karena kamu mau miliki Starla," kata Niko. Dan Niko pergi. Di sisi lain Starla beresin tas dan Starla manggil Nila dan Niko geledah koper Starla dan tas Starla. Dia cari hasil tes DNA si Ayu. Dan Starla sama Nila mau ke sekolah dan Ben pamit. Dan Niko bilang, "Apa kamu Arya gak pamit juga? Apa mau jadi pengganggu kayak nyamuk?" Dan Arya bilang, "Nyamuk, kamu tuh ya nyamuk yang suka ngambil darah istri sendiri." Sementara Mbak Yu datang ke rumah Arya, mau ketemu Arya, mau kerja sama
Mas Brewok katanya. Dan Mbak Yu baca aura Bu Mayang kalau Bu Mayang ke depannya akan cerah dan lebih baik. Dan di dalam mobil Bu Elpa bilang, Cynthia kamu harus ngomong sama Starla. Aku gak mau kalau Niko cerai sama Starla. Dan Niko harus sama pelakor itu. Gak mau, kata Bu Elpa. Dan Bu Cynthia bilang, saya tidak bisa mengubah keputusan Starla, katanya. Dan Pak Hardi bilang, bukan aku mau ikut campur ya, katanya. Kita tidak bisa memaksa mereka. Dan Bu Elpa bilang, biar Starla sama Arya, kata Bu Elpa. Oh Arya, kata Pak Hardi. Ya udah, saya cuma nyaranin, katanya. Sementara ibu-ibu lihat si Ayu, itu perempuan gak bener, pelakor itu. Dan tak lama kemudian Niko sama Starla datang. Dan ibu-ibu itu pun nyapa Starla, dan ibu itu pun minta maaf sama Niko. Padahal hasil tes DNA itu palsu. Dia mitnah Pak Niko, hasilnya negatif, katanya, dasar pelakor. Dan Starla bilang, itu hasil kok jadi negatif, aku gak percaya Mas, kamu apain itu, katanya. Dan Starla bilang, ibu-ibu cukup, katanya, jangan ngibul Li Ayu terus, katanya. Suami saya pun gak suci kok. Dan Ayu bilang, kamu jangan sok baik sama saya Sar, katanya. Kamu senang kan nasib aku seperti ini, katanya. Dan Starla mau bicara, apa-apaan ini Mas, hasil positif kok jadi negatif, katanya. Jelas-jelas aku ngeliat sendiri itu hasil tes itu, kata Starla. Niko bilang, aku gak bohong. Dan Starla, bohong lagi, jadi kamu sekarang gak percaya lagi sama saya, kata Niko. Iya, kata Starla, dan aku sudah gak percaya lagi sama Mas Niko, hanya Allah yang tahu, katanya. Dan Starla pergi. Sementara yang nabrak Ilham mau ketemu Tio, dan Tio sama Nila lagi main, dan Tio dipanggil satpam, dan Tio pun pergi. Dan di sisi lain Niko mikirin Starla yang sudah gak percaya lagi sama dia. Dan Niko lihat Tio sama Ayu, dan Mbak itu pun ngasih handphone ke Tio. Dan Mbak itu lihat si Ayu, dan dia bilang, jadi kamu itu gak meninggal, ini hantu apa bukan, katanya. Dan dia lihat Niko, ternyata di sini banyak hantu, katanya. Dan saya mohon jangan gangguin saya, katanya. Saya tidak sengaja waktu itu nabrak ojek itu. Dan dia pergi. Sementara Niko mau ngomong sama si Ayu, dan Niko bilang, kamu kenal sama orang itu? Enggak kenal, kata si Ayu. Dan Tio bilang, itu kakak yang sudah pecahin handphone aku, katanya Om. Dan Niko pergi. Di sisi lain Arya mikir Nila, kasihan dia. Tak lama kemudian Mbak Yuningsi datang, dan Arya bilang, ibu ngapain di rumah saya, katanya. Dan Mbak Yu bilang, aku di sini bekerja di calon mertua, katanya. Dan Arya pergi, dan Mbak Yu ikutin Arya, dan Arya bilang, ngapain kamu kesini? Aku mau istirahat, kata Arya. Dan Mbak Yu bilang, I love you-nya nanti bisa jadi I love you too, katanya. Dan Mbak Yu pun pergi. Dan di sisi lain Nila nanyain papanya, kok papa belum datang, apa masih di luar, katanya. Dan Starla akan nelpon Niko, dan Niko susul Mbak itu. Dan Niko bilang, kenapa kamu bilang aku hantu, katanya. Dan saya nabrak kamu di pertigaan itu, aku langsung kabur, maafkan aku, kata Mbak itu. Dan Niko maafin dia. Dan Niko bilang, jangan bilang sama siapa-siapa, katanya.
dan ingat baik-baik. Dan Niko ngasih cek sama mbak itu sebesar 100 juta untuk bungkam mulut kamu katanya. Dan setelah nelpon Niko ditungguin Nila katanya. Dan Niko mau ke dalam dan Niko datang. Dan Nila dipanggil sama wali kelasnya dan dia masuk. Kalau nilai rapot Nila merah semua. Dan wali kelas itu bilang, apa Nila di rumah ada masalah katanya. Dan kadang-kadang Nila kalau lagi sendiri dia suka menangis katanya. Menangis sendiri. Ada apa ya Bu, Pak? Kata wali kelas Nila. Nah begitulah alur ceritanya. Silakan tunggu di episode selanjutnya.